Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Pramuja, mahasiswa program studi teknologi rekayasa otomasi dengan NIM 3 digit terakhir 019, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2025. Nah, di video pada kali ini aku akan membahas tentang dasar sistem kontrol. Nah, jadi sebelum itu aku akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian yang namanya ada AI terbaru yang namanya Notebook LLM. Nah, Notebook LLM ini sendiri adalah transformasi dari AI si Gemini. Nah, di sana kalian nanti bisa membuat slide presentasi dan juga pastinya itu gratis tanpa perlu membayar ataupun berlangganan. Kalian nanti bisa membuat podcast, kemudian kalian bisa membuat ringkasan, kemudian kalian bisa menayangkan ataupun membuat video pembelajaran dengan infografis yang tentunya menarik dan juga mind mapping. Nah, jadi kalian bisa klik di Notebook LLM. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk ke situsnya. Nah, jadi ini dari Gemini ya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah tampilan awal dari Notebook LLM. Nah, di sini untuk di kolom yang sebelah kiri, ini nantinya berfungsi untuk mengupload sumber. Nah, untuk sumber dari materi yang nanti akan saya bahas, itu teman-teman ataupun dari saya sendiri, aku ambil referensi dari buku Profesor Iwan Setiawan tentang dasar sistem kontrol PIT. Nah, kalian juga bisa ambil referensi dari buku ataupun referensi jurnal yang memang dapat berisi materi yang cukup relevan dengan nantinya pembahasan materi yang akan kita bahas ya. Di sini kalian bisa telusuri sumber baru di web juga. Kalian bisa langsung search in this here. Kemudian di sini aku langsung aja akan menjelaskan bagian yang di tengah ini. Nah, bagian yang di tengah ini untuk nge-prompt aja sih sebenarnya teman-teman. Punya untuk prompting teman-teman. Jadi teman-teman bebas untuk meng-prompt semau dan apa yang teman-teman inginkan itu bisa banget kalian dipromptkan di sini supaya hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, di sini ada ruang kerjanya ya teman-teman di studio, bagian studio di sini ada ringkasan podcast. Jadi misalkan setelah kita mengupload sumber materi yang nanti akan kita jadikan materi pembelajaran, nantinya bisa dikonversi oleh si Notebook LLM ini menjadi ringkasan sebuah video. Nah, terutama di sini yang paling krusial ataupun yang nantinya akan saya jelaskan, ini pastinya akan saya ubah menjadi berupa slide presentasi. Kemudian ada ringkasan video juga, kemudian ada mind mapping atau peta pikiran, lalu ada laporan juga yang berdasarkan dengan sumber yang teman-teman upload sebelumnya. Kemudian ada kartu tanya jawab yang bisa digunakan ataupun dimanfaatkan sebagai latihan untuk kuis. Ini juga ada kuis, lalu ada infografis yang menarik dan juga tabel data. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita langsung coba untuk membuat slide presentasi by Notebook LLM. Nah, di sini kalian bisa ambil dari drive ataupun teks yang disalin ataupun bisa dari situs YouTube, kemudian segala macam ya di media sosial ini bisa banget. Kemudian bisa dari file yang teman-teman simpan pada PC ataupun laptop kalian. Di sini aku akan ambil dari file yang sudah aku download. Nah ini ya teman-teman, buku Control PIT untuk proses industri. Nah di sini si AI sedang melakukan proses loading ya untuk mendeteksi dan memeriksa
file PDF yang telah kita upload. Jadi tunggu sebentar ya teman-teman. Untuk waktunya tidak cukup yang lama banget. Nah, mungkin kita bisa sesuaikan juga kali ya dengan penugasan di pertemuan yang pertama. Di sini pada video pertemuan pertama diminta untuk menjelaskan open loop dan closed loop, kemudian ada diagram SP error, controller, aktuator, PID, dan pengaruhnya, dan juga program control basic yang dijalankan dari terminal, sampai ada bukti wajib yang bisa teman-teman baca dari poin yang pertama sampai poin ke-8 ini. Nah, di sini langsung aja kita masukkan prompt yang tadi kita sesuaikan, yang sudah saya salin dengan penugasan ataupun job sheet dari praktikum pada pertemuan yang pertama. Nah, di sini langsung aja kita enter. Nah, untuk bagian di sini juga kita prompt. Jadi kita tunggu ya teman-teman untuk proses membuat slide presentasi dari si notebook LLM ini. Oke teman-teman, di sini untuk slide presentasi sudah selesai dibuat oleh AI-nya ya teman-teman, sesuai dengan apa yang kita prompt sebelumnya. Nah, jadinya seperti ini. Jujur ini bagus banget tampilannya ya teman-teman, aku suka. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke materi untuk pembahasan lebih dalam mengenai materi PIDPROS, the control loop quest, ataupun sistem kontrol ya, atau dasar-dasar sistem kontrol dari buku yang diterbitkan oleh Prof. Iwan Setiawan. Kita next. Nah, di sini pernahkah kalian berpikir apa itu open loop ataupun bertanya-tanya tentang open loop dan juga closed loop? Nah, di dasar sistem kontrol ini ada yang namanya dua jenis rangkaian, di mana ada open loop dan juga closed loop. Nah, untuk open loop sendiri adalah aksi dilakukan dengan controller itu menembakkan sinyal tanpa peduli dengan hasil akhir ataupun output di lapangan itu seperti apa. Dan juga open loop ini bisa rentan terhadap gangguan yang tak terduga, atau biasanya disebut dengan tanpa umpan balik. Jadi sederhananya, open loop adalah suatu sistem kontrol yang dimana jika kita melakukan set point di awal, yang kemudian diintegrasikan oleh aktuator, yang kemudian output ya tidak dipedulikan, yang nantinya tidak dibalikan ataupun menjadikan feedback dari output yang sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam input awal. Nah, sedangkan kalau closed loop itu sendiri itu dengan umpan balik, di mana aksi cerdas berdasarkan dasar real, di mana controller ini nantinya akan memantau proses variabel dan juga terus mengoreksi error dari waktu ke waktu. Jadi simpelnya untuk closed loop itu sendiri, dia menggunakan umpan balik dari output ataupun keluaran dari sistem kontrol yang telah kita buat. Nah, outputnya ketika sudah didapatkan, dia akan dikembalikan melalui set point awal untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi dia akan mengalami proses looping ataupun pengecekan secara berulang-ulang hingga mencapai batas yang kita inginkan. Nah, selanjutnya di sini
aku akan menjelaskan tentang masing-masing komponen dalam closed loop. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakter dari anatomi sistem. Di sini kita akan mengenal dari masing-masing komponen, terutama dalam closed loop itu sendiri. Nah, yang pertama ada set point. Set point ini adalah tujuan akhir ideal yang ingin kita capai. Nah, kemudian yang kedua ada controller. Controller ini berfungsi sebagai otak yang membuat keputusan berdasarkan jarak ke tujuan. Nah, selanjutnya ada aktuator. Aktuator itu adalah otot fisik yang melakukan kerja. Dalam hal ini, contohnya adalah valve, heater, dan juga pompa. Selanjutnya ada plant, di mana plant ini adalah lingkungan fisik atau proses industri yang sedang dikendalikan. Nah, kemudian next ada sensor, di mana sensor ini adalah berfungsi sebagai pengamat yang nantinya mengukur dan juga melaporkan kondisi real di lapangan. Sedangkan feedback adalah sinyal informasi yang berkelanjutan dari lapangan yang kemudian akan dikembalikan ke controller. Nah, untuk diagram blok fundamental itu sendiri, di sini AI-nya benar-benar bagus banget dalam mengemas materi yang telah saya upload sebelumnya menjadi diagram yang memiliki nilai plus, di mana di sini temanya itu cakep banget, jujur. Nah, misal yang pertama ada set point. Nah, di set point itu sendiri, misalkan kita akan, untuk contohnya, kita akan menyalakan sebuah AC. Nah, untuk menyalakan sebuah AC, misal kita atur suhunya itu di awal itu 25 derajat. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh controller. Controller ini berupa remote yang nantinya akan diterima sinyalnya oleh aktuator yang ada di dalam AC tersebut. Kemudian sinyal tersebut akan dilanjutkan oleh kinerja dari plant itu sendiri. Nah, kemudian plant ini menghasilkan output yang kemudian disalurkan ke sensor yang berupa sensor itu akan menangkap keluaran suhu AC itu sebesar 25. Nah, untuk menaikkannya itu sendiri pasti misal kita itu akan menaikkan ke suhu 30. Dari ke 25 ke 30 itu ada 5 suhu ya, di mana 5 tahapan ataupun dalam 5 derajat tersebut dia akan mengulangi set point ataupun looping itu sendiri supaya mencapai dari tujuan yang akan kita capai. Di mana di sini ada sirkuit tertutup, set point itu akan dikurangi proses variabel untuk menghasilkan error. Sedangkan controller ini membaca error untuk menggerakkan aktuator yang kemudian akan memanipulasi plant dan dikonfirmasi ulang oleh sensor. Nah, kemudian ada power up, ada PID ya teman-teman, di mana PID ini adalah kepanjangan dari proporsional, integral, dan juga derivatif. Nah, sebenarnya nih teman-teman, error itu adalah musuh utama. Untuk mengalahkannya dengan efisien, controller ini membutuhkan 3 senjata yang bekerja harmonis, diantaranya PID. Di mana PID ini secara pengertiannya dari proporsional adalah aksi instan dan bertenaga besar yang sebanding dengan ukuran error saat ini. Nah, untuk integral adalah kekuatan yang terakumulasi terus-menerus seiring berjalannya waktu untuk melelehkan error kecil. Sedangkan derivatif itu sendiri adalah kemampuan ajaib melihat masa depan untuk melakukan pengereman sebelum menabrak batas. Nah, next. Di sini terdapat KP ya teman-teman, proporsional. Di sini terdapat diagram untuk di baris X itu adalah waktu, di garis koordinat Y itu adalah posisi atau PV ya teman-teman. Nah, yang pertama di law KP, di garis yang biru dia akan cenderung naik secara stabil ya teman-teman dibandingkan dengan high KP. Dia akan mengalami overshoot dan juga osilasi ketika posisinya itu nilainya semakin tinggi. Nah, dia akan mengalami overshoot dan juga osilasi hingga dia itu nanti mencapai kestabilan steady state error ataupun offset, di mana KP ini memberikan tenaga dorongan instan yang sebanding dengan ukuran error.
Sifatnya itu adalah cepat tetapi kasar. KP ini tinggi menyebabkan overshoot, sedangkan KP itu rendah menyisihkan offset permanen karena sistem ini kehabisan momentum. Nah, selanjutnya di sini ada KI, integral. Di sini misalkan ada contoh dari diagram akumulator error, di mana pada set point awal, KI ini adalah akumulator, di mana KI ini terus menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Fungsi utamanya adalah menghancurkan offset yang disisakan KP. Nah, nantinya mereka ini memaksakan sistem mencapai target persis 100%. Bisa teman-teman lihat untuk simulasi ataupun gambar animasinya ya teman-teman. Si KI ini adalah akumulator, dia itu nanti akan menjumlahkan dan menghancurkan offset yang disisakan oleh KP sebelumnya. Nah, perlu diperhatikan teman-teman bahayanya jika KI ini terlalu agresif, sistem ini maka tidak akan pernah diam. Nah, di sini ada KD derivatif. D itu nilainya ada waktu sama dengan posisi di baris ataupun garis koordinat Y. Nah, bisa teman-teman lihat slope ataupun kecepatan error lebih tinggi jika tanpa KD dan akan menghancurkan set point. Nah, sedangkan jika dengan KD, si KD ini nanti melihat kecepatan perubahan yang error, sehingga ia memprediksi masa depan berdasarkan kemiringan kurva saat ini. Nah, si KD ini bertindak sebagai rem udara yang melawan dorongan agresif KP saat target sudah dekat, dan juga meredam overshoot secara dramatis. Nah, di sini ada tabel matriks efek pit, di mana tuning pit adalah seni menyeimbangkan ketika power up ini untuk mendapatkan respon tercepat dengan osilasi terminim. Di sini ada parameter KP, KI ataupun I, dan juga KD. Nah, untuk waktu tanjakan atau rise time, KP ini cepat meningkat, akan tetapi pada error steady ataupun offsetnya itu berkurang, tapi tidak sampai dengan 0. Sedangkan overshootnya itu akan terus bertambah. Untuk parameter KI, dia itu waktu tanjakannya berkurang atau lambat, sedangkan overshootnya itu bertambah, dan error steady-nya hilang menjadi 0. Nah, KD itu sendiri waktu tanjakannya itu sedikit berkurang, overshootnya juga ikut berkurang, dalam hal ini akan diredam. Nah, error steady ataupun offsetnya juga tidak mengalami pengaruh sama sekali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang saturasi fisik. Saturasi ini terjadi saat controller menuntut beban di luar batas maksimal aktuator. Misalnya, valve ini sudah mentok terbuka penuh atau pompa itu berputar di RPM maksimal. Nah, matematika menginginkan lebih, tapi fisik plan itu berkata mentok. Jadi, di sini terdapat adanya tabrakan ya, ataupun perbandingan persepsi dari teori matematika dan juga fisika. Di mana jika kita lihat dari perspektif matematika, misalkan si saturasi ini kan terjadi, controller itu menuntun beban itu kan, misalkan valve ini kan sudah mentok nih. Secara rumus di matematika itu dia masih berputar di RPM maksimal. Dari teori matematika ini dia ingin mengharapkan lebih, tetapi realitanya atau kondisi real di lapangan itu plan itu berkata mentok ataupun sudah mengalami proses valve terbuka sebesar 100%. Nah, di sini ada fenomena wind up, di mana saat aktuator mengalami saturasi, error ini tidak bisa mengecil karena fisik tertahan. Akibatnya, komponen integral atau KI terus menumpuk. Nah, angka error ini hingga nilai ekstrim tak masuk akal. Adapun dampak fatal
bisa ketika beban kembali normal, langit-langit hilang, sistem butuh waktu sangat lama untuk menguras tabungan error palsu ini. Hal ini dapat menyebabkan si aktuator itu melonjak liar dan juga sistem akan kehilangan kendali. Nah, di sini ada anti-wind-up juga. Anti-wind-up adalah fitur pengaman cerdas pada controller modern. Fitur ini secara otomatis menghentikan perhitungan akumulasi integral sesaat setelah mendeteksi bahwa aktuator itu telah mencapai batas saturasinya. Hasilnya, sistem ini akan tetap stabil dan juga siap untuk merespon secara instan, tanpa lonjakan saat kondisi fisik kembali normal. Nah, di sini ada save point ataupun 5 aturan keselamatan aktuator, di mana kita harus menguji secara manual open loop, di mana teman-teman melakukan bump test manual sebelum mengaktifkan auto close loop untuk memetakan karakteristik plan. Yang kedua, teman-teman harus memverifikasi aksi kontrol atau direct versus reverse, di mana teman-teman harus pastikan sifat proses ataupun ATC ini cocok dengan mode controller agar tidak berbalik arah secara fatal. Kemudian ada aktifkan boundless transfer, di mana cegah lonjakan sinyal drastis pada aktuator saat beralih dari mode manual ke auto. Kemudian ada aktifkan anti-wind-up, lindungi aktuator dari tumpukan memori integral palsu saat sistem mencapai batas saturasi. Kemudian teman-teman tetapkan file save state, di mana pastikan file menutup atau membuka pada posisi paling aman jika terjadi putus daya atau kegagalan dari sistem itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana proses PID itu bisa terjadi melalui beberapa baris kode yang telah disediakan pada link penugasan sebelumnya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menjalankan program Control Basic PY, di mana kita nantinya akan memvariasikan P, PI ataupun PID, dan juga membaca hasil dari grafik itu sendiri. Nah, langsung saja di sini saya telah membuat kodenya, teman-teman. Kodenya itu tinggal kita salin yang ada di GitHub, lalu kita masukkan ke yang namanya Google Colab. Di sini kodenya bisa teman-teman lihat. Untuk baris yang pertama, from path_lib import path, kemudian import tampi snp, kemudian import matplotlib pyplot_splt. Jadi nanti sebenarnya program ini itu memerlukan library di luar dari Google Colab itu sendiri. Jadi library-nya itu disediakan dari software MATLAB, tapi sebenarnya dari Google Colab itu bisa menyediakan library tersebut dengan cara teman-teman bisa mengprompt di bagian ruang kerja sebelah sini, teman-teman. Tadi sebelumnya saya telah mengcopy paste dari GitHub, namun di sini terdapat error yang kemudian di sini saya variasikan kembali untuk si AI ataupun Google Colab ini menemukan error dan juga memperbaiki baris kodenya. Di sini diketahui untuk DT-nya itu bernilai 0,05, TE-nya itu 40, SP-nya itu 50, plan K-nya 1, TAU-nya itu 5, KP-nya itu 2, KI-nya 0,35, KD-nya itu 0,20. Di sini untuk fungsi define-nya akan mensimulasikan open loop, di mana tuti-nya itu sebesar 50. Kemudian yang kedua akan mensimulasikan PID. Kemudian di sini adalah fungsi utamanya ya teman-teman. Di sini langsung aja tanpa berlama-lama kita run programnya. Nah, hasil dari grafik yang telah kita generate ataupun telah kita run dari program sebelumnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi yang berwarna biru ini adalah open loop. Sedangkan yang berwarna oranye dan juga
putus-putus ini adalah SP. Untuk yang di bawahnya sendiri itu adalah control output, dan juga untuk yang garis berwarna orange ini juga sama SP, dan juga biru itu adalah closed loop. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk yang garis orange ini kan menunjukkan itu set point itu mencapai kestabilan itu di angka 50 ya teman-teman. Jadi dari 0, 10, 20, 30, 40 dia mengalami kenaikan dan akan mengalami kestabilan ini jika melalui atau sudah mencapai titik 50. Dimana garis birunya itu sendiri ini kan menunjukkan nilai dari proses variabel ataupun keluaran dari proses. Nah, sistem ini merespon dengan kenaikan ini secara bertahap dan membutuhkan waktu 25 hingga 30 detikan sehingga untuk mendekati nilai target yaitu 50. Sedangkan di sini untuk yang di bawah yang berwarna hijau ini kan kontrol ataupun outputnya ya teman-teman. Dimana pada detik awal saat T-nya itu sama dengan 0, controller memberikan outputnya itu maksimal 100 yang berfungsi untuk mempercepat respon sistem. Lalu output ini menurun secara drastis ya dari 100 menjadi berapa nih? 50-an, dan dia itu akan mengalami kestabilan juga di angka 50 sama seperti yang di atas tadi ataupun open loop. Tapi di sini yang di bawahnya yang berwarna biru ini berbeda, kebalikan dari control output. Jika yang berwarna biru ini kan proses naiknya itu akan jauh lebih besar dibandingkan sistem open loop. Tadi kan dia akan di awal diberikan set point sebesar 100 yang nantinya dia akan menurun secara drastis. Kalau ini kebalikannya, dia akan naik secara drastis hingga mencapai kestabilan 50 di waktu sekitar 10 hingga 12 detikan. Coba kita variasikan untuk pitnya itu sendiri. Misal KI-nya itu aku mau ubah menjadi 5, KD-nya juga 5. Coba kita run. Oh, grafiknya seperti ini teman-teman. Nah, sebagai penutup, sistem kontrol industri ini bukanlah keajaiban, melainkan kombinasi logis antara umpan balik ataupun sensor dengan perhitungan dinamis atau pit dan juga batasan fisik. Dalam hal ini adalah aktuator dengan tuning yang cepat, set point apapun yang dapat dicapai dengan sempurna. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.